Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Terima kasih rekan-rekan yang udah mau hadir di acara webinar ini. Jadi saya ditugaskan panitia sebagai pemateri pada webinar kali ini. Dan di sini saya akan membawakan judul literasi digital, begitu. Gimana teman-teman? Menarik gak? Kalau menarik langsung aja kita ke materinya ya. Oke, jadi di sini teman-teman ada yang tahu nggak sih eh, kondisi literasi yang ada di Indonesia itu? Belum ya? Kalau belum, aku kasih tahu ya. Jadi literasi di Indonesia itu menurut penelitian PISA atau Program International and Student Assessment itu mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-62 dari 70 negara yang literasinya rendah. Wow. Apa sih penyebab atau faktor yang menyebabkan literasi Indonesia itu rendah? Nah, aku baca itu yang pertama minat baca masyarakat, yang kedua fasilitas pendidikan yang tidak memadai, yang ketiga produksi buku dengan jumlah yang sedikit. Nah, itu ternyata mempengaruhi literasi Indonesia gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke materi. Jadi pengertian literasi digital dalam buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi 2021 itu menerangkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Jadi singkatnya itu literasi digital itu kemampuan pengguna dalam memanfaatkan media digital gitu. Lanjut, prinsip literasi digital. Ada 4 teman-teman. Yang pertama itu pemahaman. Maksudnya pemahaman gimana? Pemahaman itu kayak masyarakat memahami informasi yang diterima gitu. Yang kedua, saling ketergantungan. Jadi di sini media satu itu saling bergantung dengan media yang lain gitu. Kenapa saling bergantung? Untuk melengkapi gitu. Yang ketiga, faktor sosial, di mana pesan ini dibagikan kepada masyarakat supaya masyarakat itu mendapatkan informasi tentang apa yang sedang terjadi atau informasi yang diinginkan masyarakat seperti itu. Yang keempat itu kurasi, di mana kurasi itu kemampuan masyarakat atau individu seseorang dalam menerima, memahami, bahkan sampai menyimpan informasi. Nah, di situ dia dapat membaca informasi itu di lain hari gitu. Kemudian ada manfaat hadis. Yang pertama, manfaat dari literasi digital itu mencari dan memahami informasi, dapat menambah wawasan individu. Ya benar, jadi kita literasi digital itu akan menambah wawasan kita gitu. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi. Benar, jadi kita dapat mengasah kemampuan kita untuk lebih kritis dalam menerima informasi. Kemudian ada literasi digital dapat meningkatkan daya fokus, ya. Terus ada yang menambah penguasaan kosakata individu. Ya, jadi di sini tuh individu itu akan mendapatkan kosakata baru dari informasi yang didapat. Kan ada ya yang kayak dapat informasi, membaca artikel atau membaca jurnal atau membaca yang lain, terus mendapatkan kosakata baru yang mereka belum tahu. Nah, di situ dia dapat menambah kosakata baru dari suatu informasi. Kemudian meningkatkan kemampuan verbal individu. Terus yang terakhir, menambah kemampuan individu dalam membaca, merangkai kalimat, serta menulis informasi. Di sini individu itu dapat menulis informasi dari
literasi digital gitu. Kayak misal sekarang kita mahasiswa ya. Mahasiswa itu ditugaskan oleh dosen untuk membuat sebuah makalah. Nah, di situ kita kan kayak bingung, kita harus cari di mana. Nah, kita cari di media digital. Di situ kita dapat informasi-informasi yang dapat menambah pengetahuan kita atau menambah bahan bahan apa sih namanya, bahan membuat makalah seperti ya. Kemudian tantangan itu ada dua, arus informasi dan negatif. Maksudnya gimana sih Kak? Jadi arus informasi itu di mana masyarakat banyak menerima informasi dari media gitu. Jadi, nah terus peran literasi digital apa? Nah peran literasi digital di sini dia akan memfilter informasi tersebut. Begitu juga dengan konten negatif. Konten negatif ini mengenai kayak sara, pornografi, dan lain sebagainya. Di situ juga sama peran literasi digital untuk memfilter informasi yang positif dan bisa memfilter informasi yang negatif gitu ya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh loh. Saya Kak izin bertanya. Iya, boleh. Jadi saya ingin bertanya, yaitu yang pertanyaannya itu apa sih peran mahasiswa dalam meningkatkan literasi digital ke masyarakat ini? Terima kasih. Iya. Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Oke, aku langsung jawab ya. Gimana sih caranya mahasiswa itu meningkatkan literasi dalam masyarakat gitu? Yang pertama itu penyebaran melalui media digital. Nah, itu. Yang kedua itu melalui sosialisasi. Terus yang ketiga itu mahasiswa yang udah ikut dalam organisasi itu nanti bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk mengkampanyekan literasi digital. Gitu sih kalau menurut aku. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Sudah Kak, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Makasih ya. Oke. Uh, karena keterbatasan waktu, jadi saya akan memberikan kesimpulan tentang materi kali ini. Oke, jadi kesimpulannya, literasi digital merupakan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan media digital, alat komunikasi, dan jaringan internet untuk mencari dan memahami informasi dalam menambah wawasan. Namun, di sisi lain, literasi digital itu memiliki tantangan yang harus dihadapi. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Ya, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas materi yang disampaikan.